hubungan Aisar dan Fuji Juli 2025 seperti apa? The High Priestess, Queen of Cups. Menurut ini sepertinya mereka itu bisa berjodoh karena banyak hal seperti hubungan mereka ini memang tidak terlalu, komitmen mereka untuk tidak terlihat ya, tetapi terasa di dalam, menggigit ketika kerinduan itu datang menyerang. Cek 1 2. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi di video kali ini kita akan melihat terawangan dari Madam Sugi ini bro. Tapi kali ini tentang kelanjutan hubungan Aisar, Fuji dan juga Mas Dewan, yaitu Farel Bramasta. Seperti apakah terawangan dari Madam Sugi tentang kelanjutan hubungan mereka? Langsung aja kita gas sekarang. My love away, once I can anyway be so fine if you're my baby. I never be lonely if you are my only love. If you are my baby, I take my last breath before I will let you go. I promise I'll love you forever and ever. If you're my baby, yoo-hoo. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Apa yang masih penasaran dengan Aisar Khalid dan Fuji Utami? Fujian. Lama ya Madam Sugi tidak membuat prediksi mereka ini karena ya, you know lah ya, di dunia sosial media ini atau ya kita selalu, misalkan kalian ngefans sama seseorang atau siapa itu, dan kemudian akan tertindih dengan case-case orang lain begitu ya. Saat ini juga kalian pasti ngikutin siapa yang lagi menjadi sebuah pembicaraan. Oke. Anyway, apa yang bisa aku bahas tentang Aisar Khalid hari ini, tapi sesuai dengan lagunya ya. If you are my baby, artinya tuh seandainya kamu menjadi pacarku atau sayangku, seandainya kamu menjadi sayangku. Loh kan mereka udah sayang-sayangan, ya kan? Fuji dan Aisar itu sudah Madam Sugi kasih tahu kalian bahwa mereka itu pacarannya itu silent atau ya pokoknya mereka diam-diam aja, dan itu semua terbukti ya kan. Nah terus udah gitu si Fuji sama Farel itu nggak ada apa-apa dari awal. Madam Sugi tidak tergoyahkan. Madam Sugi udah bilang ya, tidak ikut-ikutan konten. Ya kalau konten-konten yang maksudnya yang berita-berita pasti kan mereka akan ya seperti itulah, menggoreng-goreng ya. Tapi menurut intuisi Madam Sugi mereka nggak pacaran, dan itu resonate ya kan. Dan mereka sekarang udah sepertinya sudah berkegiatan masing-masing ya kan. Iya udah, pokoknya Madam Sugi jarang salah membaca. Oke, aku melihat ya, si Aisar Khalid ini dia di IG-nya itu penuh dengan sedekah gitu ya. Madam Sugi really touch my heart gitu, karena kan si Aisar ini baru-baru aja mengunjungi Kota Malang ya. Dia baru mengunjungi Kota Malang dan memberikan adik-adik di panti asuhan itu, membelikan boneka, buku dan lain-lain semua untuk acara atau aktivitas dari adik-adik di panti asuhan. Very touch my heart. Pasti kalian juga akan
bagaimana ya, akan ini ya, akan sangat meleleh ya melihat aktivitas dari Aisar Khalid nih. Bahkan dia tidak peduli loh. I mean like dia itu diliput atau tidak, dibicarakan atau tidak, dia tetap aja dengan kegiatannya itu. Coba Aisar, pada saat kamu memberikan adik-adik boneka, mungkin pasti uang dan apa ya, untuk alat-alat sehari-hari ya untuk belajar, apakah kamu tulus? Ya sebenarnya itu sih nggak perlu dikatakan ya, tapi kan kenapa nggak kita cari tahu gitu loh, apa sih maksud dia dan apa tujuan dia begitu ya, dengan gerakan-gerakan sosial itu yang seharusnya itu bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Tapi Madam Sugi yakin ya banyak orang Indonesia yang juga mau melakukan kayak gitu, entah itu dipublikasikan entah tidak. Aku percaya ya, tapi ini membuat kita lebih bersemangat membantu dengan adanya Aisar yang orang dari negara lain melakukan hal ini. Benar nggak sih? Nah, oke. Coba kita lihat tujuan dan maksud Aisar Khalid ya. Ya, The Lovers. Aduh, belum Aisar keluarnya The Lovers. Jadi dia memang melakukannya dengan ketulusan, ya. Bukan karena dia diliput, bukan karena apa, karena memang dia menyukai itu. Sebegitu baiknya ya dia ya. Oke, Aisar, The Lovers. Dia melakukannya secara tulus. Ya. Oke, terus tujuan kamu apa? Tujuan dan maksud kamu itu membantu adik-adik panti asuhan di Malang, itu maksud dan tujuan kamu apa, Aisar Khalid? Sex Award itu adalah sebuah gerakan spiritual. Jadi menurut seorang Aisar Khalid ya, Sex Award ini artinya spirituality ya. Itu merujuk kepada spiritual dia. Jadi kalau dia membantu adik-adik, sebenarnya dia tidak mengklasifikasikan siapa yang saya harus bantu, enggak. Ya, bentar, karena aku belum selesai membicarakan semuanya ya. Jadi dia tidak membuat sebuah kriteria, klasifikasi, pengelompokan, aku harus membantu ini enggak. Jadi yang dia bantu itu secara kayak harus adil dan rata, dan itu menurut spiritual dia itu memang harus dilakukan. Aduh, ini yang mendapatkan Aisar Khalid ini benar-benar wanita yang beruntung ya. Fuji, dengarkan. Terus setelah kamu membantu orang-orang itu, perasaan apa sih yang kamu dapatkan dari hal tersebut atau kegiatan tersebut? Ten of Cups. Ten of Cups ini artinya adalah sebuah hubungan. Nah, kalian kalau mengerti hablu minallah, hablu minanas ya. Jadi seorang Aisar Khalid itu dia tidak hanya memperbaiki hubungannya pribadinya dengan Tuhan, tapi dia juga memperbaiki hubungannya dengan manusia ya. Hablu minallah, hablu minanas ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ini ya, kalau kita merujuk kepada spiritual itu menyenangkan ya, daripada kita membicarakan agama gitu. Kalau spiritual itu, ketika kita membicarakan spiritual itu, kita tidak akan mengelompokkan manusia. Kita tidak akan membedakan manusia. Orang itu agamanya apa, orang itu rasnya apa, orang itu dari mana, orang itu siapa. Nah, kalau spiritual enggak, karena spiritual itu ya udah, sebenarnya spiritual itu hablum minallah, hablum minanas. Ya, seperti kayak kayak gitu ya. Nah, hablum minallah, hablum minanas. Jadi kalau kita ngomongin spiritual itu sebenarnya lebih menyenangkan daripada kita kayak ngomongin kita membahas agama, karena dari agama itu intisarinya sama, kasihilah sesamamu. Sudah ya, kasihilah sesamamu, ampuni kalau ampuni musuhmu, kan begitu ya. Nah, itu kalau kita ngomong secara spiritual itu indah ya. Tapi kalau misalkan
agama, kita pasti akan agamamu apa? Oh, kamu A, kamu B, kamu C, akan terjadi penyekatan. Understand what I mean ya? Oke, seperti itu. Nah, jadi dia merasa ketika dia membantu banyak orang, itu ada Ten of Cups, artinya adalah sebuah hubungan antara manusia. Wow, salut banget ya. Tapi ternyata nggak hanya itu. Aisar yang Madam Suki lihat tadi, sempat tadi pagi aku lihat Aisar karena kangen juga ya Madam Suki ngomongin tentang Aisar gitu kan ya. Terus Madam Suki lihat di ininya dia, di tok-toknya dia, oh dia lagi ini. Ternyata nggak hanya anak-anak panti asuhan yang dibantu sama Aisar, tapi dia juga mendatangi bapak-bapak yang jualan burung dalam sangkar. Kalian jangan ngeres ya, bukan burung lain-lainnya. Tapi burung dalam sangkar yang sebenarnya ya. Nah, jadi Aisar mendekati bapak tersebut dan bertanya, "Bapak, ini harganya berapa?" "Oh, ini harganya 2.000. Ya, ternyata apa? Dilepasinlah. Ya, dilepasinlah burung-burung itu dan kemudian dibayar berapa? Bagaimana? Oh, itu benar-benar menyentuh hati Madam Suki ya. Jadi buat bunda-bunda penyayang Aisar dan Fuji, karena kalian ini kan banyak ya ngefans sama mereka ya. Mudah-mudahan Aisar denger ya. Barangkali gini Aisar kalau ketemu sama ibu-ibu, Aisar jangan lupa ya untuk ngasih tahu, ibu, ayo ajari anak-anaknya untuk membuang sampah di tempatnya. Itu Kaisar. Madam Suki cuman bisa untuk menitipkan itu ya, karena masih banyak anak-anak kecil yang membuang sampah di sembarangan. Terus Aisar tolong juga kasih tahu orang-orang di Indonesia ya, bu ibu, bapak-bapak, ajari anak-anak kalian kalau melihat ada kucing yang liar, ada anjing yang liar, jangan dilemparin batu. Beneran, ini Madam Suki bener-bener minta tolong sama orang Indonesia supaya kalian nggak seperti itu. Ada sebuah cerita ini nyata ya, cerita ini benar-benar menyayat hati ya. Nah, suatu hari ada seorang ibu yang pulang dari pulang dari pasar ya, terus dia melihat ada anjing kecil sama ibunya gitu loh ya. Terus dia itu kayak pulang dari pasar, dia pulang ke rumah gitu loh, mungkin karena dia sibuk atau apa ya, dia itu mengusir anjing itu sana gitu sama anaknya gitu ya, sana gitu. Nah, biasanya ibu ini memang suka memberi makanan kayak kucing di jalan dia kasih makan, anjing anjing yang tidak kelihatannya lapar dia akan memberi makan gitu. Tapi suatu hari dia itu memang benar-benar sibuk gitu loh, dan anjing itu datang loh sama anaknya yang kecil gitu. Ibu itu bilang sana tuh maksudnya kamu kesana aja dulu, aku masih sibuk gitu kan ya. Nah, besoknya ibu itu pas duduk ya, ini dia cerita sama Madam Suki, ibu tuh pas duduk pas nyulam atau apa, anjing itu datang membawa anaknya yang digendong di mulutnya itu, dia datang gitu, ibu itu kayak gini, loh itu kan anjing kemarin, kok dia bawa anaknya gitu. Anaknya emang masih kecil sih, satu itu gitu. Loh itu anjing yang kemarin. Dia langsung inget, ya Tuhan, iya kayaknya kemarin itu dia datang ke sini mau minta makan, tapi aku sibuk gitu kan ya. Ini cerita Aisar jadi kesana, nggak apa-apa ya, biar ibu-ibu tuh kalau dikasih cerita lebih mengena ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ketika ibu itu terus udah gitu dia ingat, dia berdiri gitu, aduh aku lupa kemarin tuh seharusnya aku ngasih makan dia gitu kan. Terus udah gitu si ibu itu berdiri gini, si anjing tadi itu membawa anaknya itu datang ke ibu tadi itu, hanya meletakkan anaknya yang mati di kakinya si ibu. Sedih gak sih? Kayaknya anjing itu mau ngasih tahu gini loh,
Kemarin itu saya dan anak saya memang benar-benar kelaparan. Kepengen kamu tuh memberikan makanan, sisa-sisa makananmu. Tapi kamu mungkin lupa atau tidak memberikan. Anak anjing itu mati. Jadi mama anjing itu dia hanya mengantarkan anaknya yang mati itu di kakinya si ibu itu hanya untuk ngasih tahu. Ibu itu jatuh tersimpuh nangis. Nah itu loh ya. Jadi kalau kalian mempunyai sebuah empati, kalian itu akan didatangi oleh binatang-binatang yang entah dari mana arahnya, itu benar. Tapi kalau kalian nggak punya empati, ya kalian tidak akan memandang hewan liar itu adalah makhluk Tuhan yang sama, mempunyai hak hidup seperti kalian. Oke? Nah, oke, jadi sudah itu mengenai Aisar ya. Jadi Aisar ini memang betul-betul orang yang nggak peduli dia diomongin atau enggak, tapi dia tetap membantu. Nah, ini yang terakhir, Aisar. Kita semua pengen tahu nih ya, apakah kamu pada saat ini masih terhubung atau pacaran sama Fuji ya? Oke, apakah kamu masih, karena banyak sekali ibu-ibu yang masih penasaran Aisar. Apakah gini aja deh, Madam Suki udah melihat berkali-kali dan mereka masih punya hubungan sampai bosen ya ngasih tahu kalian. Gini aja deh, Aisar, hubungan kamu sama Uti semanis apa? Semanis apa? Semanis empedu, bukan ya, semanis madu gitu ya. Oke. Kita lihat hubungan Aisar dan Fuji Juli 2025 seperti apa. The High Priestess, Queen of Cups. Oh, jangan gitu dong Aisar. Oh, Temperance. Oke. Ada The High Priestess, Queen of Cups dan Temperance. Mau tahu? Oke. Tapi sebelumnya Madam Sugi akan memberitahu kalian, Madam Sugi punya produk namanya minyak muda. Minyak muda ini sangat bagus untuk kulit kita ya. Jadi kulit kalian akan glowing, menghambat atau memperlambat proses penuaan dalam kulit ya. Jadi apa itu namanya, bercak-bercak atau kerut-kerut itu bisa apa ya namanya, bisa menipis. Nah, Madam Sugi akan memberikan contoh aja testimoni dari orang-orang yang sudah pakai. Ada ibu-ibu yang udah memakai ini, beliau itu dulu mudanya mungkin ya pekerja keras ya, sampai ininya keluar nih, ini apa namanya, otot kawat, tulang besi ya. Nah, suatu hari dia beli ini, ibu tersebut, terus setiap malam dia gunakan ya, dia kecrot-kecrotkan gitu. Nah, jadi kemudian beberapa hari, 4 hari kemudian dia perhatikan, loh, ini kok nggak ada, ini kok hilang, ini kerut-kerut ini. Nah, itu kan juga menghambat kecantikan tangan kalau kita mau salaman kayak gini. Tangannya ya kan penuh dengan otot-otot. Dulu ini binaragawan ya Bu, kan malu kan dibilang kita binaragawan, ya kan? Binaragawati ya Bu, ya malu, ya kan? Nah, hilang. Terus dia sangat bersyukur, terima kasih Madam Suki gitu kan ya. Bayangkan ibu-ibu yang suka teriak-teriak ya, belanjaannya kurang, apanya kurang, ini kurang, komplain tiap hari, anaknya nakal ya kan. Keluarlah di sini ya kan, urat-urat ini di leher. Pakai ini Bunda ya, supaya nanti Bunda cantik lagi, urat lehernya nggak keluar lagi ya. Terus ada juga yang bintik-bintik karena kena merkuri, katanya beli skincare nggak tahu, terus ternyata wajahnya itu bintik-bintik putih kayak gitu. Beliau seorang bidan ya. Nah, belilah ini. Akhirnya terus dilihat, waduh Madam Suki makasih banget ya, after sholat aku pakai, katanya. Aku kok untungnya sama ibu tuh di foto after dan before ya, dilihat ya ampun bagus banget, sekarang bintik-bintiknya nggak ada gitu kan ya. Jadi ini terbatas ya, kalau misalkan habis kalian harus menunggu.
ada yang 5 mili, 10 mili, 15 mili ya. Oke. Jadi orang yang sudah membeli, beli lagi karena cocok ya. Oke, begitu aja. Dan ada garam hitam. Garam hitam itu adalah untuk usaha kalian yang mungkin sepi dan mungkin diganggu orang. Mungkin kalian ada saudara yang sering kesurupan, pokoknya mandi pakai pakai garam hitam itu. Belinya dengan mahar ya. Barang yang mau dijual, properti ya, belinya sesuai mahar. Oke? Dan buku ini. Jadi kalian beli atau untuk hadiah sangat bagus sekali, karena buku ini bisa menyelamatkan masa depan anak-anak. Ini adalah buku keempat Manasuki, karena Manasuki adalah seorang penulis juga ya. Ini bisa dibaca untuk anak umur 13 tahun sampai dewasa. Oke, begitu aja. Tadi mana? Oh ya, belum dibacain ya. Soalnya kalau nanti ada promosi, udah promosinya kalian nggak mau dengerin ya. Nah, di sini ada The High Priestess. The High Priestess itu adalah sebuah rahasia dari semesta. Menurut ini, sepertinya mereka itu bisa berjodoh karena banyak hal seperti yang Madam Suki memprediksi bla 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 bla, ada tulisan FA. Nah, ketika si Aisar ini ada di Malang, dia berjalan ke sebuah tempat, ke mobil yang dia naiki di Malang itu, tentulah itu di charter ya, itu ada tulisannya N bla 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 FA. Nah, banyak hal-hal seperti itu yang netizen ini sangat ngeh dan tahu, itu seperti adalah sebuah lambang-lambang dari semesta ya. Apalagi Manasuki juga memprediksi mereka itu udah terlalu lama, hampir tiap hari waktu itu. Kalian nggak bosen-bosen ya mendengarkan Madam Suki membacakan mereka ya. Dan pertanyaannya yang diulang, repeat, sampai kadang-kadang aku bosen gitu loh. Yang ditanyakan itu aja ya, udahlah nggak apa-apa. Queen of Cups ya, Queen of Cups ini hubungan mereka ini memang tidak terlalu tidak seperti layaknya orang berpacaran. Karena ini memang komitmen mereka ya. Nah, komitmen mereka untuk tidak terlihat ya, tetapi terasa di dalam, menggigit ketika kerinduan itu datang menyerang. Dan di sini ada Temperance di sini. Jadi mereka percaya, Uti percaya, Aisyar percaya bahwa jodoh itu nggak kemana. Kalau mereka nanti berjodoh, biarlah Tuhan dan semesta yang akan memberikan sebuah jalan tanpa sebuah rintangan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Manasuki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.